Maka di sini kemudian ternyata Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya mengajarkan tata cara kurbannya, akan tetapi ternyata Rasulullah pun mengajarkan kepada kita untuk bagaimana menyimpan daging hewan kurban yang sudah kita dapatkan. Ternyata saudara, Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu pernah melarang umatnya untuk menyimpan daging kurban selama 3 hari. Makanya di sini kemudian para sahabat tahun berikutnya, karena pada saat tahun sebelumnya Rasulullah melarang para sahabatnya untuk menyimpan daging kurban selama 3 hari, maka ketika hari raya Idul Adha berikutnya, tahun berikutnya, kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah, Rasul, bagaimana dengan tahun ini? Apakah kemudian dilarang juga? Maka kemudian Rasulullah menyampaikan, kuntu nahaitukum anhu min ajli dafati. Aku pernah melarang, pernah mencegah umatku untuk menyimpan daging kurban selama 3 hari min ajli dafati, dengan alasan karena pada saat itu ada tamu, dengan alasan pada saat itu ada orang-orang Badui. Kalau dalam penjelasan Imam Ar-Rafi'i terkait dengan hadis ini, karena pada saat tahun kemarin ada banyak tamu dari orang-orang Badui yang ternyata tamu-tamu itu mereka kelaparan, mereka kekurangan, mereka butuh makan. Sehingga Rasulullah pada saat itu melarang para sahabatnya untuk menyimpan daging kurban. Jangan sampai kemudian lebih dari 3 hari, harus habis semuanya. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berikutnya, waqad ja'allahu bis-sa'ati, dan sungguh saat ini Allah sudah memberikan kelapangan, kata Rasulullah. Faddakhiru ma badalakum, maka saat ini simpanlah daging kurban kalian yang memang sudah benar-benar jelas kehalalannya. Maka ketika sebelumnya Rasulullah pernah melarang para sahabatnya untuk menyimpan daging kurban selama 3 hari, tahun berikutnya kemudian Rasulullah mempersilahkan para sahabat untuk menyimpan daging kurban. Artinya apa? Larangan Rasulullah pada saat itu ada alasannya. Yang kalau misalnya dalam kaidah fikih ada disebut dengan al-hukmu yaduru ma'a illatihi. Hukum itu berkisar pada ilatnya. Penetapan hukum itu didasarkan pada ilatnya. Ilat itu alasan. Kenapa Rasulullah dulu pernah melarang para sahabatnya menyimpan daging kurban selama 3 hari? Karena alasannya pada saat itu ada orang-orang Badui yang kekurangan makan, yang membutuhkan, yang kelaparan. Akan tetapi ketika ilatnya sudah tidak ada, alasannya sudah tidak ada, maka kemudian hukum ini pun kembali berubah. Yang tadinya dilarang menjadi boleh. Bahkan diperintahkan oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, faddakhiru ma badalakum. Silahkan simpan daging yang baik, yang sudah jelas-jelas kehalalannya, yang sudah jelas-jelas kebaikannya. Ini perintah dari Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimana dengan kita saat ini, Ustaz? Apakah kemudian berlaku sebagaimana dulu Rasulullah pernah melarang para sahabatnya untuk menyimpan daging kurbannya? Maka kemungkinannya 2. Bisa berlaku dan bisa tidak berlaku. Berlakunya kapan? Berlakunya ketika kita tahu tetangga kanan kiri kita ternyata banyak yang kekurangan, banyak yang kelaparan, banyak yang membutuhkan. Akan tetapi kemudian kita menyimpannya, maka ini dilarang. Tetangga hanya dapat dagingnya sedikit, cuma 1 plastik. Sementara kita sampai berplastik-plastik, disimpan di dalam kulkas, disimpan di dalam freezer. Tetangga banyak yang nangis, anaknya mau nyate, anaknya mau nongseng, anaknya mau bakar-bakaran. Sementara tidak ada dagingnya.
Kita sendiri yang ada daging ditumpuk saja di dalam kulkas, ditumpuk saja di dalam freezer. Hati-hati, bisa terkena dengan hadis ini, bisa terkena dengan larangan apa yang pernah disampaikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuknya apa? Termasuknya kita menimbun harta. Termasuk kita menimbun apa yang seharusnya tidak boleh kita timbun. Maka bisa juga kita terkena dengan Quran surah At-Taubah ayat ke-34. Apa kata Allah? Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim. Dan orang-orang yang menyimpan hartanya, menyimpan emasnya, menyimpan peraknya, menyimpan semua materi duniawi yang dimilikinya, wa la yunfiqunaha fi sabilillah, dan tidak diinfakkan sebagiannya di jalan Allah. Ditumpuk-tumpuk, punya banyak makanan, punya banyak harta, punya banyak uang, punya banyak investasi, punya banyak aset, ditumpuk-tumpuk. Berasnya banyak, asetnya di mana-mana, dia punya sawah, dia punya tanah, dia punya lahan, ditumpuk-tumpuk. La yunfiqunaha fi sabilillah, tidak diinfakkan sebagiannya di jalan Allah. Dia punya lahan, dibiarkan begitu saja, tidak terurus. Sementara di satu sisi banyak orang-orang yang ingin mendirikan madrasah, ingin mendirikan pondok pesantren, ingin mendirikan TPQ. Mereka tidak mempunyai lahan. Rumahnya banyak, tidak ada yang ditempatin. Lebih dari 2 dia punya rumah. Dibiarkan, kalau kata orang Cirebon bilang, sungil. Sementara di luaran sana banyak orang-orang yang tidak punya rumah, banyak tunawisma yang tidur di pinggir-pinggir jalan, yang tidur di emperan toko. Di sisi lain kita punya rumah dibiarkan begitu saja, kosong, sungil, suwung. Maka jangan kemudian kita sangka itu tidak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Quran surah At-Taubah 34. 35-nya apa? Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannama fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum. Ketika ayat sebelumnya Allah menyampaikan tentang orang-orang yang bakhil, orang-orang yang menimbun hartanya, menimbun kekayaannya, kata Allah, sampaikanlah kabar gembira kepada mereka tentang azab Allah yang begitu pedih. Apakah itu? Ketika hari di mana yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam, semua harta benda seseorang yang dikumpul-kumpulkan ketika di dunia kemudian dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Dibakar, dididihkan, dipanaskan oleh Allah. Fatukwa biha jibahuhum, kemudian semuanya itu ditempelkan jibahuhum ke kening mereka. Wa dhuhuruhum jibahuhum wa junubuhum, dan kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya itu ditempelkan ke perut mereka. Wa dhuhuruhum, dan kemudian ditempelkan ke punggung mereka. Dengan seraya Allah menyampaikan hadza ma kanaztum li anfusikum. Inilah harta bendamu yang dulu di dunia engkau kumpulkan. Inilah harta dunia yang dulu waktu di dunia engkau tumpuk-tumpuk tanpa kemudian diinfakkan sebagiannya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala.